Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantisme. Kita semakin masuk ke dalam rimba belantara Protestantisme, semakin tidak jelas, tapi semakin bising suara-suara kosong, drum-drum kosong yang dipukul di sini. Nah, kali ini kita menanggapi lagi sang relativis Binzar Huta Barat. Dua ilusi yang meruntuhkan argumen Binzar Huta Barat terbaru. Absolutisme teks dan objektivitas semu. Di tengah derasnya debat Katolik Protestan di ruang digital, kita sering menemukan argumen yang tampak akademik, namun sesungguhnya rapuh di fondasi. Binzar Huta Barat adalah contoh menarik. Di satu sisi dia menampilkan diri sebagai Protestan akademik, menyebut dirinya doktor ahli pengukuran. Di sisi lain dia menyusun argumentasi yang bertumpu pada dua ilusi yang mematikan konsistensi. Kedua ilusi itu adalah absolutisme teks tanpa otoritas dan objektivitas prosedural yang semu. Saya ulangi lagi Pak Binzar, sola scriptura itu tidak logis, tidak historis, dan tidak biblis. Itu akal-akal reformer. Sola scriptura itu bukan artinya hanya kitab suci. Sola scriptura itu artinya kita tidak usah ikut gereja Katolik. Sebenarnya kalau kamu mau jujur. Mari kita lihat ilusi yang pertama. Absolutisme teks tanpa otoritas. Binzar mengklaim seperti ini. Bukan gereja yang menentukan, bukan gereja Katolik yang menentukan itu firman Allah, tetapi firman Allah itu yang menunjukkan dirinya. Dan relativisme itu adalah Katolik sebetulnya, bukan Protestan. Jadi sola scriptura justru absolut karena hanya kitab itu. Sampai di sini saya bertanya ke Pak Binzar, ini mengajar di mana? Banyak orang pasti sesat. Ya. Kedengarannya heroik, namun di balik klaim ini masalah mendasar siapa yang menentukan kitab mana yang sah. Ya, siapa? Injil Matius dan Markus diterima, tetapi Injil Thomas ditolak. Bukan karena kitab itu sendiri berbicara, bukan. Ya, melainkan karena gereja perdana melalui proses sejarah, konsili, dan otoritas para rasul menetapkan kanon. Tanpa gereja, firman membuktikan dirinya hanyalah slogan puitis yang tak punya landasan historis. Protestan cocok baca puisi saja ya. Puisi yang putar-putar dari gereja Katolik itu. Ironinya, ya, ketika Binzar menyebut Katolik itu relativis, dia lupa menoleh ke cermin. Ya. Fakta yang tak bisa disangkal, fragmentasi Protestan melahirkan puluhan ribu denominasi dengan tafsir berbeda. Semuanya mengaku berpegang pada Alkitab absolut. Jika absolut berarti satu, mengapa hasilnya pecah-pecah? Ini bukti bahwa teks tanpa pagar otoritas adalah bibit relativisme yang lebih liar daripada yang dituduhkan kepada Katolik. Dan pada titik ini Binzar menegaskan bahwa Protestantisme itu memang perusak kekristenan. Ya, Pak Binzar. Yang kedua, ilusi yang kedua, objektivitas prosedural yang semu. Ya. Binzar juga menekankan bahwa kita membuat doktrin dari Alkitab, mencari tema, merumuskan, lalu menentukan prosedur. Sejak kapan Binzar kau jadi magisterium? Dan saya kebetulan seorang doktor ahli pengukuran. Dia ingin tampak netral, ilmiah, dan prosedural. Tapi siapa pakar yang sahih di dunia tanpa magisterium? Di Protestan, pakar bisa berarti siapa saja. Dosen teologi, pendeta lokal, penulis buku populer, bahkan YouTuber. Masing-masing merumuskan prosedur sendiri. Ketika tidak ada otoritas pemersatu, prosedur itu hanyalah selera pribadi yang dibungkus jargon akademik. Ya. Menyebut diri ahli pengukuran tidak otomatis memberi bobot kebenaran jika alat ukurnya dibuat sendiri. Ya. Lebih jauh lagi, Binzar menolak relativisme sambil menyodorkan relativisme baru. Kebenaran menjadi apa yang disepakati para pakar, bukan apa yang diwariskan. Apa yang diwariskan gereja dari rasul ke rasul. Dalam filsafat, ini disebut epistemologi komunitas tanpa fondasi. Suara terbanyak atau yang paling meyakinkan hari ini bisa diganti esok. Itulah relativisme versi baru. Sekali lagi, Protestantisme adalah perusak kekristenan. Yang ketiga, realitas yang terabaikan, kesatuan dan sejarah. Katolik tidak memuja teks, juga tidak memuja tradisi. Dia menjaga keduanya dalam kesatuan dengan magisterium. Alkitab, tradisi, dan gereja adalah tiga pilar yang tidak terpisahkan. Konsili yang menyusun kanon, para bapak gereja yang menafsirkan, dan para paus yang menjaga ortodoksi. Bukan musuh teks, tetapi pagar agar teks tetap utuh. Binzar ingin memisahkan teks dari rumahnya sendiri dan berkata, teks ini absolut.
Padahal teks yang dilepaskan dari rumah akan segera diperebutkan oleh banyak tangan. Itulah yang terjadi dalam Protestantisme. Teks sama, tafsir beragam, dan klaim absolut hancur di hadapan fakta perpecahan, alias baku naik satu sama lain. Ya. Nah, ini tantangan bagi kita semua. Ada dua ilusi dari Binzer, ya: absolutisme tanpa otoritas dan objektivitas semu. Ini adalah batu sandungan bagi Protestan yang ingin mengklaim konsistensi. Gereja Katolik bukanlah relativis, justru berpegang pada wahyu yang hidup dan terjaga. Yang relatif adalah tafsir manusia yang dibiarkan tanpa pagar. Apakah kita mau membiarkan Alkitab menjadi bola liar di lapangan tafsir pribadi, atau kita mengakuinya dalam rumah yang membentuknya? Itulah pertanyaan yang Binzer dan setiap pembaca Protestan perlu hadapi, ya. Sebab di ujung semua perdebatan, kebenaran tidak lahir dari ilusi, melainkan pada kesetiaan, pada sejarah, dan otoritas yang dijanjikan Kristus sendiri. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Matius bab 16 ayat 18. Jadi singkatnya, ilusi Binzer itu seperti itu. Kita sekolah-sekolah, tiba-tiba Alkitab turun, lalu kita baca, lalu kita mulai tentukan tema dan cari Alkitab sudah untuk ya. Makanya banyak bidat muncul di Protestan itu kan begitu, ya kan? Betul kan Pak Binzer? Pak Binzer dari varian bidat yang mana ya? Coba.